Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi tentang syarat syahnya sholat. Materi ini kami sampaikan untuk para santri MTKD yang tidak sempat ikut Google Meet. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian sholat, tentang hikmah sholat, tentang waktu-waktu sholat, dan syarat wajib sholat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syarat sahnya sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat? Nah, menurut syara, menurut syara, syarat sah sholat itu adalah ma tatawaqqafu sihatus sholati alaihi walaysa juz'an minha, yaitu hal-hal yang menjadi penentu keabsahan sholat namun bukan bagian dari sholat. Jadi yang menentukan sah tidaknya sholat kita namun bukan bagian dari sholat kita. Apa syarat sahnya sholat yang pertama? Yaitu suci dari hadas dan najis. Ya. Hadas dibagi menjadi dua. Ini pelajaran kita dulu tentang bab toharoh. Ada hadas kecil, asghar, ada hadas besar atau akbar. Mengapa dinamakan hadas kecil? Karena yang diharamkannya sedikit. Misalnya orang yang kentut, misalnya buang angin atau buang air kecil, itu yang diharamkannya mungkin cuman sholat, tawaf, misalnya memegang mushaf. Tetapi kalau hadas besar, orang yang junub, haid, nifas, itu banyak yang diharamkan. Maka itu dinamakan dengan hadas besar. Ya, seperti diharamkan, selain diharamkan seperti yang hadas kecil ya, sholat, tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran juga diharamkan. Misalnya puasa ya, bagi yang haid diharamkan duduk di dalam masjid atau berdiam diri di masjid, haram ditalak dan sebagainya. Maka itu disebut dengan hadas besar karena yang diharamkannya pun lebih banyak. Jadi syarat pertama itu adalah harus suci dari hadas, baik hadas kecil yang mewajibkan mandi ya, atau hadas besar, hadas kecil yang bisa hilang dengan wudhu, atau hadas besar yang bisa hilang dengan mandi wajib. Selain itu ya, kita juga ketika akan sholat atau syarat sah sholat itu adalah suci dari najisnya. Najis ini yang harus suci ketika sholat adalah pertama adalah badan. Jadi badan kita terbebas dari najis. Yang kedua pakaian ya, pakaian juga harus suci. Kemudian tempat ya, ini pelajaran ada kaitannya dengan pelajaran kita tentang toharoh. Jadi sebelum kita menentukan suci dan tidaknya, kita harus tahu macam-macam najis itu apa saja. Jangan sampai kena ludah dianggap najis, kena ingus dianggap najis, kena lumpur dianggap najis. Jadi kalian lihat catatan yang pelajaran toharoh ya, najis itu apa saja macamnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, la yaqbalullah sholatan bighairi tahurin. Tidak akan diterima oleh Allah sholatnya seseorang yang tanpa toharoh, tanpa bersuci. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan wasyabaka fatohir, dan bersihkanlah pakaian kalian. Nah, ini adalah syarat sah sholat yang pertama, adalah harus suci dari hadas dan najis.
Ya, najis, pembagian najis, ada najis mukhafafah, mutawasito, mughaladah. Pokoknya ini adalah pelajaran yang telah lalu. Kemudian syarat sah sholat yang kedua adalah mengetahui waktu sholat dengan yakin, tidak boleh ragu. Contohnya ada seseorang sholat jam 12. Ditanya, kenapa kamu udah sholat? Emang udah masuk waktu sholat? Nggak tahu, kayaknya udah. Maka orang yang menjawab itu adalah ragu, maka tidak sah sholatnya, harus yakin. Bagaimana meyakinkan ya? Kita harus mengetahui waktu-waktu sholat. Kalau sekarang gampang ya, ada jam ya, ada waktu, ada jadwal sholat. Kalau zaman dulu ya dengan matahari itu ya, yang kemarin kita sudah bahas bagaimana waktu zuhur itu ketika matahari mulai tergelincir ke barat ya, ketika benda sudah muncul bayangan. Kemudian waktu sampai ya dua bayangan benda itu dua kali sama bayangan dengan bendanya itu sama, maka waktu masuk waktu asar. Kemudian waktu asar itu sampai bayangan benda dua kali panjangnya benda tersebut dan seterusnya. Kalau dulu pakai matahari, maka tidak sah sholat ya sebelum masuk waktu sholat. Misalnya tidak sah sholat tahajud jam 8 pagi misalnya ya, atau sholat duha jam 5 misalnya, jam 5 pagi harus sudah masuk waktunya. Demikian juga waktu zuhur, asar dan sebagainya. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Yang wajib ditutup ini adalah warna kulit. Jadi seandainya seseorang itu menutup atau memakai pakaian yang walaupun tebal tetapi terbuat dari plastik yang bening itu tetap tidak sah ya, karena kelihatan warna kulitnya, atau terbuat dari kaca misalnya. Maka dan sebaliknya, misal ada orang yang memang tersesat ya di hutan atau di mana tidak ada baju, kemudian menutup pakai daun atau daun-daun atau pakai lumpur misalnya, ya sah sholatnya. Dan yang wajib ditutup itu adalah bagian dari sekeliling ya, bagian depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Nah, dari bawah tidak wajib ditutup. Artinya seseorang yang kelihatan auratnya dari bawah maka tetap sah sholatnya. Misalnya seorang yang punya rumah 2 lantai tetapi lantai kedua itu dari kayu ya, ada bolong, ada celah-celahnya itu. Kemudian ada orang sholat di atasnya ya, pakai sarung. Kemudian ada yang lewat di bawah, kelihatan tuh auratnya misalnya, itu tetap sah karena terlihatnya itu dari bawah. Dan wajib menutup aurat ini walaupun sholat sendiri, walaupun sholatnya di kamar sepi, di tempat yang gelap ya, itu tetap wajib menutup aurat. Dan batasan aurat itu ya, laki-laki itu antara pusar dan lutut. Lututnya termasuk. Kalau perempuan itu adalah seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Itu yang wajib tertutup ketika sholat, termasuk punggungnya ya, tidak hanya telapaknya, jadi bolak-baliknya. Maka hati-hati ibu-ibu santri MTKD yang sholat pakai mukenanya longgar, ketika takbir mengangkat tangan itu misalnya lengan bajunya turun, maka nanti kelihatan auratnya ya, maka hati-hati. Dan sholat tidak harus pakai mukena ya, jadi menutup aurat itu dengan apa saja, tidak harus pakai mukena. Karena masih ada orang, Pak Ustadz saya nggak sholat dulu, kenapa? Saya nggak bawa mukena.
Ya nggak apa-apa, yang penting tertutup. Misalnya pakai baju ya, pakai rok yang terus pakai kaos kaki udah cukup ya, bajunya yang panjang, pakai kerudung misalnya. Tapi memang kesempurnaannya, keutamaannya mungkin lebih biar lebih khusyuk dan sebagainya itu di kita kebiasaan pakai mukena. Kemudian syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Yang wajib itu adalah dada. Seandainya apa namanya ya kepala tengok ke atas ke bawah itu tetap sah, cuman makruh saja ya. Kalau dadanya sudah berpaling dari kiblat maka batal sholatnya. Atau hati-hati yang sholatnya suka buru-buru ya, ketika takbiratul ihram itu harus dada itu menghadap, posisi menghadap kiblat. Jangan sampai belum menghadap kita sudah takbiratul ihram. Dan menghadapnya ini tidak harus dengan yakin. Artinya begini urutannya itu, orang yang sholat di dalam Masjidil Haram wajib menghadap kiblat Ka'bah. Orang yang di luar masjid maka wajib sholatnya itu menghadap masjid ya, Masjidil Haram. Orang yang di luar Mekah maka sholatnya wajib menghadap ke Mekah. Nah, orang yang di Indonesia di kita maka kita menghadapnya ke Arab Saudi, tidak harus pas ke Ka'bah seperti itu. Jadi yang penting kita sudah berprasangka apa namanya menghadap ini sudah menghadap ke arah Arab Saudi, arah ke Saudi atau ini berdasarkan firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 150 itu dikatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari mana saja kamu maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di bawah ya, di kolom komentar ibu-ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.